Tapi rame nih. Rame. Nah, menurut Babe sebenarnya gimana? Ini Hamas, ini Fatah, atau kita nggak mikirin itu atau gimana? Dan sumbangan ini kemana? Salah satu tokoh yang dihormati di Indonesia, ya, salah satu tokoh dakwah itu ngirim dana ke bukan Palestina, Israel, Suriah. Yang nerima siapa? Kelompok teroris. Ya, artinya mau kemana nih arahnya Babe ngomong nih? Artinya penyerangan terhadap Israel adalah cara yang paling tepat untuk minyak. Kalau semudah yang Babe katakan, kenapa tidak dilakukan? Kenapa negara Arab bisa bersatu untuk menyerang saudaranya Muslim? Tapi pertanyaan saya, kenapa saat ini negara Arab tidak bersatu juga? Siapa yang bisa membuat perdamaian ini sebenarnya? Ini orang-orang Arab ini juga harus dikasih ilmu pengetahuan juga. Bener, most powerful country menurut mereka itu Indonesia, bukan Arab. Jadi Indonesia yang bisa mendamaikan Palestina dan... Of course, hanya Indonesia dan Palestina ada di hampir setiap rumah di orang-orang Palestina di Yerusalem. Bendera Indonesia bendera Indonesia ada di Palestina. By the name of God. Demi Allah gue bersumpah. Mereka punya bendera Palestina dan Indonesia hampir di setiap rumah. Benar ya Be ya, ini kata-kata Babe ya? Silakan tanya semua orang yang sudah berangkat ke sana. Kenapa bendera Indonesia bisa ada di Palestina? Karena bisa mereka dipasang percaya, di Palestina? mereka percaya dengan Indonesia. Ini negara Arab tidak bersatu juga. Kalau nanya boleh kan Be? Boleh, tapi Pada saat ini justru Arab-Arab Muslim ini malah mendukung Israel. Ibu, jangan terlalu semangat masalah Palestina. Jangan kebablasan. Ini ada cerita yang kita banyak nggak tahu. Yasser Arafat ini ingin mencari titik temu yang menguntungkan bagi masyarakat Palestina. Dan menurut beliau, setelah lama berjibaku dalam hal ini, jalurnya cuma damai. Tapi kelompok Hamas menolak. Karena bagi Hamas, siapapun yang berdamai dengan Israel berarti dia antek Israel. Nah, ini logikanya sudah nggak nyambung. Jadi kita pro simpati dengan masyarakat Palestina, bukan berarti kita pro dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh Hamas. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu antek Israel dan boleh dibunuh. Ini negara Arab tidak bersatu juga. Kalau nanya boleh kan Be? boleh, tapi nggak jauh. Kemarin ada potong ada nih contohnya dikasih solusi. Gue ditembak sama orang, tembak sama orang gini. Bro, pro Hamas nggak? Nanya pro Hamas gue bilang. Gue bilang enggak, gue nggak pro Hamas. Gue nggak pro Hamas. Enggak, gue nggak pro Hamas, nggak pro Fatah, nggak pro mana-mana gue. Pro Palestina gue bilang. Gue bilang gitu. Terus gue bilang, ini juga boykot. Kalau gue nggak boykot, karena boykot buat gue ya Be ya. Buat gue boykot percuma. Kalau boykot Amerika juga dukung mereka tuh sekarang. Kita mau boykot barang Amerika bingung juga gitu. Yang penting kita bantu. Yang penting kita bantu pakai sumbangan, bantu pakai apa. Tapi rame nih. Nah, menurut Babe sebenarnya gimana? Ini Hamas, ini Fatah, atau kita nggak mikirin itu atau gimana? Dan sumbangan ini kemana yang benar nih? Baik. Pertama, gue mesti bilang begini. Ini gue lagi kumpul ya. Ini bukan cerita studi pustaka. Oke. Bukan kebanyakan orang yang banyak baca, bukan. Ini pengalaman pribadi. 17 tahun sejak 2006. Oke. Ya. Bolak-balik ya, kan nggak boleh lama di sono. Ini Fatah, nih orang yang pro Fatah. Ini orang yang pro Hamas. Nih adik gue di situ nih. Kan gue tanya, "Weh, lo ini ada orang yang belum. Ini ada yang belum. Saksinya masih ada orang yang masih hidup dan dia menjadi guide." Gue tanya di depan mereka, "Lo Hamas atau Fatah?" No. I'm follow Rasulullah SAW. Itu kemarin gue ditanya gitu kan. Dia bilang begitu. Iya, betul. Itu gak ada masalah gitu loh. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Okay. Orang sini yang terlalu membesar-besarkan. Pernah terjadi konflik ya antara Hamas dan Fatah, beneran perang itu pernah. Tapi kalau kita bedah lagi, itu perang itu betul-betul Israel yang selalu sangat berperan dalam perang itu. Tapi gue gak mau ngomong seperti itu. Yang kita mesti ngomongin sekarang adalah mereka aja sekarang bersatu. Mereka aja bersatu. Kalau udah konflik ya udah lewat dong. Nggak usah ngomongin yang lain. Apalagi kita dengan kapasitas cuma membaca buku, kapasitas dengan dengar si A, si B, si C, lalu memberikan kesimpulan justifikasi yang membuat orang jadi nggak simpati lagi dengan perjuangan. Menurut saya orang-orang yang kayak gini ini melemahkan perjuangan. Melemahkan cinta kita yang udah full. Ini kejahatan kemanusiaan yang belum pernah ada sebelumnya. Betul, itunya saya setuju nih. Itunya saya setuju. Kenapa masih ada, kita nggak usah sebut negaranya, tapi masih ada negara yang malah mendukung Israel. Ini menarik kan? PBB telah mengeluarkan 38 resolusi
untuk urusan begini. Dari mulai kembalikan Golan, West Bank, dari mulai stop pendudukan, dari mulai berhenti membangun tembok, dari mulai tidak boleh masuk ke dalam Masjidil Aqsa, itu ada semua, ada urusan di PBB. Dan yang sangat aneh menurut saya, 38 perjanjian sudah dilanggar, masih bikin ke 39. Ibaratnya lu udah dibohongin 38 kali, bego banget mau dibohongin lagi yang ke 39. Ya, saya paham nih, ya. Lu mau ngapain lagi lu? Nah, gitu kan? Artinya mau kemana nih arahnya Babe ngomong nih? Artinya penyerangan terhadap Israel adalah cara yang paling tepat untuk menghentikan itu. Penyerangan terhadap Israel? Iya, penyerangan kepada Israel itu hal yang paling tepat dalam saat ini untuk itu. Kenapa? Karena lu udah 38 kali ngebohong. Maksudnya siapa yang nyerang ke Israel? Siapapun, harusnya Liga Arab bersatu. Sekurang-kurangnya, baik serangan melalui militer atau stop minyak-minyak mereka. Brothers, kalau di stop minyak mereka itu pesawat terbang pakai apa? Pakai air. Oke. Artinya harus ada penyerangan kembali. Saya bilang tadi, penyerangan bisa dengan cara militer atau dengan cara stop. Gasnya buat Israel lewat mana sih? Lewat Jordan, stop aja gasnya. Bukan, kalau penyerangan juga bukan artinya harus perang juga, tapi bisa gas ya seperti Ukraina, Rusia dan sebagainya kayak begitu. Minyak di stop, semua di stop, kayak itu semua. Oke. Itu pesawat nggak bakal terbang tanpa minyak. Kalau semudah yang Babe katakan, kenapa tidak dilakukan? Itulah. Ini yang merupakan kecaman dunia Arab. Dulu waktu itu ada Yaman ya berribut dengan Saudi ya. Kan seluruh negara Arab langsung serang Yaman kan? Iya. 2 hari 3 hari beres kan? Kenapa negara Arab bisa bersatu untuk menyerang saudaranya Muslim, sementara negara Arab tidak pernah bisa bersatu untuk menyerang yang nyata-nyata membunuh anak-anak, yang membunuh orang-orang, membunuh wanita? Pertanyaannya adalah mereka terlalu takut, dan Hamas telah membuktikan Israel itu kagak ada apa-apanya. Yang dibilang Mossad jago tidak, yang dibilang hebat drone-nya tidak, yang dibilang canggih radarnya tidak. Nah, harusnya kalau sudah seperti itu bergerak dong. Indonesia yang hebat, Indonesia yang jago. Presiden Jokowi pada waktu organisasi konferensi Islam di Bandung menyatakan harus ada pemikiran untuk memboikot. Ini Pak Jokowi yang ngomong, ada arsipnya. Harus sudah mulai memikirkan pemboikotan terhadap produk-produk Israel sampai dia berhenti menyerang Gaza dan Palestina. Tapi pertanyaan saya, kenapa saat ini negara Arab tidak bersatu juga? Kalau nanya boleh kan, Be? Boleh, tapi nggak jawab juga boleh ya. Gini deh. Pertanyaan saya salah nggak gitu dulu deh. Nanti saya disalahin nih. Nanti gue juga ada sesuatu yang harus diklarifikasi. Ntar orang pasti bakal, wah itu kan menurut lo gitu ya. Bentar, soal agama pertama tadi ya. Nanti kita ulas lagi sedikit. Cuman gini, mereka main mata dengan Israel karena mereka Israel dengan sangat mudah membongkar semua aib-aibnya, sehingga mereka sangat takut. Israel dengan sangat mudah membuat kekacauan di dalam negaranya karena setiap orang-orang kaya raya itu, emir-emir itu, raja-raja itu, banyak sekali keburukan-keburukan yang dipegang oleh mereka. Dari mana informasi itu? Apakah tebak-tebakan? Salah satu kemungkinan iya. Kan pernah dirilis anak raja titik-titik sama perempuan, sama narkoba, sama mabuk di Amerika dengan video-video yang vulgar, kan masih ada. Itu akan menimbulkan kekacauan dalam negeri. Itu satu yang ditakutin. Ini artinya politik sandra dong. Of course, seperti orang-orang kita yang banyak kekotorannya sehingga dia tidak berani berkata apapun terhadap penguasa. Kenapa jadi politik ya? Kenapa jadi kita larinya ke politik nih kayak begini? Jadi begitu deh. Nggak, artinya gini Bang Ded. Kenapa Israel itu merampok harta yang bukan miliknya dan kemudian tidak mau mengembalikan kepada pemiliknya? Kalau kita bilang begitu, di negara kita juga bikin undang-undang untuk pengembalian harta yang dirampas juga nggak kelar-kelar tuh di DPR. Iya benar. Apakah itu sama dengan kejahatan yang mereka lakukan? Kalau menurut saya pola pikirnya sama, cuma dari bobotnya yang berbeda. Bobotnya beda. Para perampok negeri ini yang membuat negeri ini miskin, dia dibikin undang-undang untuk mengembalikan harta yang diambil, kagak mau. Oke, saya paham. Minum dulu nggak? Aus gue begitu ngomongin politik dalam negeri. Tiba-tiba jadi politik. Bicara nih, tadi pertanyaan Babe jawabnya agak mikir tuh kan. Ngeri-ngeri sedep gitu Be. Tapi mungkin saya punya pertanyaan satu yang mungkin saya butuh Babe jawab juga. Kalau memang ini, bukan kalau memang, ini adalah kejahatan perang. Bukan memang ya, ini adalah kejahatan perang. Ini melanggar hak asasi manusia. Ini genosida, ini setan. Ya, oke. Lalu negara-negara yang mendukung Israel itu tujuannya apa? Gini. Saya nggak bicara politik sandra ya, kita jangan lari ke sana dulu. Enggak. Yang mendukung. Ya kalau politik sandra kan mendukung nggak, ngelawan nggak gitu kan, intinya diam-diam aja gitu kan, diam-diam baik lah mereka kan. Tapi ini yang mendukung, apa tujuannya? Begini, dalam ajaran Yahudi, Tuhan menciptakan Yahudi dan non-Yahudi bahwa non-Yahudi itu harus mengabdi kepada Yahudi. Non-Yahudi yang tidak mengabdi kepada Yahudi. Saya baru tahu nih, gimana?
Tuhan menciptakan non-Yahudi untuk mengabdi kepada Yahudi. Dalam ajaran Yahudi tentunya. Mengabdi ini apa definisinya mengabdi? Mengabdi, menyembah, mesti ngikut. Kalau enggak boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Jangan lupa, tanggal 7 Oktober 76, tanggal 5 Oktober Menteri Pertahanan Israel mengatakan bahwa itu yang di Gaza itu animal. Karena dia ngelawan. Kalau nggak ngelawan ke animal. Kalau ngelawan jadi animal sehingga boleh dibunuh. Jangan lupa, waktu perang Gaza sebelumnya di mana nggak berdaya sama sekali dihantam-hantam, mereka itu duduk dan menyaksikan karena bagi mereka itu berpahala membunuh non-Yahudi. Jadi kalau dibilang konflik agama, ya ada, itulah ajaran Yahudi. I'm serious. Boleh membunuh di ajaran agama Yahudi. Ini benar ya, Babe ngomong ini ada. Kalau salah saya bakal dihujat, dan kalau umpamanya saya tunggu orang yang menghujat, saya akan keluarkan ayat-ayatnya. Oke. Kalaupun bukan ayatnya, itu adalah protokol yang harus dilakukan oleh Yahudi. Kalaupun Yahudi mengelak, saya akan bilang ini Zionis ajarannya. Oke. Berarti ini Yahudi apa Zionis nih, Be? Iya, ajaran Yahudi. Mungkin yang diselewengkan dengan Zionis. Bukan the original. Kalau the original kita nggak usah ngomong ya. Ya, kalau original udah nggak ada lah. Zaman sekarang pun udah nggak ada lah the original itu ya. Taurat juga udah, Talmud ya, Injilnya pun jadi Bible gitu dan sebagainya. Satu itu. Yang kedua, kenapa mereka kok mendukung gini? Karena mereka menganggap yang non seperti mereka itu low, di bawah jauh. Yang non seperti mereka nih gimana? Kan saya bicaranya negara lain, biasanya nggak bicara Israel, Be. Gini. Waktu dunia mengeroyok Irak. Oke. Saddam Hussein. Ya. Semuanya mengeroyok, bahkan PBB mengeluarkan pasukan. Itu kan yang mengambil minyak ya, Be. Oke, mengambil minyak, tapi kan yang terbunuh kan sampai 1 juta orang. Iya, tapi targetnya ngambil minyak kan sih? Ngambil minyak dong, ngambil minyak. Karena Saddam Hussein nggak mau kasih. Kayaknya waktu itu dituduhnya dengan adanya senjata kimia. Senjata pemusnah massal. Sampai sekarang nggak ketemu ya, Be? Begitu nggak ketemu, mereka bilang apa? Ups, sorry. Wah, ketawa-tawa. Ada videonya. Gila, 1 juta orang mati ketawa-tawa gitu. 2, Libya. Yeah. Urusan minyak oke lah, tapi yang saya mau garis bawahi begini. Buat mereka, membunuh yang tidak sefaham dengan mereka itu nggak ada masalah. Telah terbukti di Afghanistan, telah terbukti di Libya, telah terbukti di Irak. Sekarang telah terbukti lagi di Palestina. Ini kalau Babe ngomong begitu, ending-endingnya perang agama lagi dong. Nggak bisa kita hindari. Bicara itu nggak bisa kita hindari. Pasti ada gitu loh. Konflik agama ya pasti ada. Konflik perebutan wilayah pasti ada. Konflik geopolitik pasti ada. Konflik mau lihat persiapan perang dunia ketiga, mau main mata kekuatan lo sampai di mana, pasti ada. Konflik jual senjata? Konflik jual senjata jelas pasti ada, karena mereka jual-jualan di situ. Berarti ini multi konflik. Of course, nggak bisa kita bilang ini perang wilayah. No. Saya jamin ada kok unsur agama. Oke. Kalau bilang ini perang agama, nggak juga. Ya ada unsur politik. Lihat aja kekompakan antara orang Kristen dan Islam yang sama-sama dibantai. Lihat aja kekompakan rabi-rabi Yahudi. Mereka turun kemarin di Yerusalem, hampir 100.000 orang Yahudi turun ke jalan minta Netanyahu berhenti. Karena gara-gara mereka kita hidup tidak damai. Sehingga mereka mencari kedamaian antara Yahudi, Islam, dan Kristen. Sehingga kita bilang, oh itu kontrol perebutan wilayah. Ya betul. Itu perlu terkonfirmasi lagi. Yang paling terbaru itu adalah Menteri Kewarisan yang mengatakan akan menghabisi Gaza kemungkinan dengan nuklir. Perang dunia dong. Itu jelas dibacakan. Ada di radio Israel resmi. Dan lihat apa responnya. Nuklir. Tahu nggak? Saya ngikutin tuh. Saya cari videonya. Ternyata ada 2 untuk menghabisi Gaza. Pertama, banjiri dengan air. Oke. Gila. Banjir sehingga orang yang di lorong-lorong tuh semuanya akan keluar dan mati. Atau ada kemungkinan dengan nuklir. Si reporter radio berkatanya, apakah mungkin dilakukan itu? Ya, tapi itu salah satunya. Tapi kalau nuklir kayaknya enggak kan. Kan ada yang mau direbut, Be. Kalau nuklir hancur semua dong. Ya, kalau nuklir di Gaza ya Gaza doang yang selesai. Yang dia mau ambil kan Masjidil Aqsa. Ya, tapi satu Gaza dihancurin. Kayak Hiroshima Nagasaki. Enggak ada masalah karena yang mereka mau ambil itu Masjidil Aqsa. Come on. Ya, tapi ini kejahatan macam apa kalau seperti gue bilang lagi, lu mau dibohongin 39 kali. Oke, tapi ini belum menjawab, Be. Nggak bisa dijawab juga sih, karena artinya multiple konflik yang terjadi di sana. Lebih tepat begitu, Bang. Multiple konflik. Artinya negara yang mendukung Israel mendapatkan keuntungan juga kalau Israel merdeka, atau bukan mereka merebut itu semua, gitu kan? Iya. Oke. Negara yang mendukung Palestina berbicara tentang kemanusiaan, gitu. Baru Yaman yang mengirimkan pasukan, dan yang dengan jelas-jelas presiden kita, ya, dan Pak Prabowo sudah mengirimkan bantuan secara resmi negara. Yang lain juga ada, tapi kan uang sekian. Yang dibutuhkan bukan uang. Uang itu berlaku yang jauh. Yang dibutuhkan orang dekat itu adalah pengiriman pasukan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika.
Coba tanggal 7 penyerangan, tanggal 9 kapal induk Gerald Hurst udah sampai, Gerald US sudah sampai. Dan 3.000 pasukan elit dengan weapon, dengan amunisi sudah turun menghantam Gaza. 7, 8, 9. Tanggal 11 Elizabeth, kapal induk Inggris yang terbesar udah sampai juga. Terus rudal-rudalnya dari Jerman apa Perancis juga udah sampai. Kan mereka ini kompak nih untuk menghabisi rakyat Palestina. Terus kemana tuh? Pertanyaannya juga gue balikin lagi. Kemana tuh? Negara-negara Arab kok kagak ada yang mau melakukan hal itu. Jadi yang gue mau maksud adalah negara-negara yang berbatasan lakukan hal yang sama dong. Kenapa menurut Babe kenapa Mesir nggak mau membuka? Apakah ini murni politik atau apa? Menurut Babe, atau mengganggu nantinya atau jadi masalah negaranya atau apa? Kalau ucapan presidennya mengatakan kami tidak mau jadi negara yang menampung pengungsi dan terlibat konflik, berarti satu dia takut. Yang kedua telah hilang rasa kemanusiaan di dia. Jadi negara-negara sekitarnya bantu dengan apa? Senjata dong, bantu dengan pasukan dong. Sebagaimana Israel dibantu oleh negara-negara lain. Negara yang layer kedua yang nggak bisa datang ke sana, ya bantu dengan bahan makanan dong. Indonesia telah membantu mewujudkan itu. Jadi bukan cuma bantuan himbauan. Jadi masuk akal nggak sih kalau saya masih berpikir Israel Palestina berakhir damai, ini masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Bisa. Oke. Kembali ke 636. Kembali ke perjanjian Umar bin Khattab. Tidak ada satu orang pun yang berani melanggar perjanjian itu karena dijamin oleh Nabi. Siapa yang bisa membuat perdamaian ini sebenarnya? Ini orang-orang Arab ini juga harus dikasih ilmu pengetahuan juga. Beneran serius. Masa nggak tahu sih perjanjian Umar bin Khattab? Tapi kan pasti harus ada aksi nyata untuk mendamaikan. Ini kan nggak gampang mendamaikan. Kan nggak gampang nih mendamaikan. Berarti kan harus ada aksi nyata. Tapi menurut Babe, siapa aksi nyata dari negara mana? Pihak Indonesia. The most powerful country menurut mereka itu Indonesia, bukan Arab. I guarantee you. Silakan tanya orang-orang. Jadi Indonesia yang bisa mendamaikan Palestina dan Israel. Of course, I guarantee you sekali lagi. I guarantee you. Close the door, I guarantee you. Wih, berarti bener Caimin dong. Caimin janji kampanyenya mendamaikan. Mendamaikan Palestina Israel. Bukan Caimin. Dia janji. Bukan Caimin. Ya tapi dia janji mau ngedamain. Bukan. Gini. Sumpah. Gini. Gini, bentar sebelum Anda bicara, okay. Direktur HAM PBB aja resign. Kan lu nanya siapa? Kan gue langsung gue jawab. Indonesia. Bahwa mereka sudah putus asa dengan Liga Arab. Kan gue kan lebih dari 30 kali brother ke sono. Iya. Lebih daripada 30 kali dan kita bergaul dan gue nginep coba di rumah-rumah mereka. Ada apa benderanya? Indonesia dan Palestina ada di hampir setiap rumah di orang-orang Palestina di Yerusalem. Bendera Indonesia. I swear. Bendera Indonesia ada di Palestina. By the name of God. Demi Allah gue bersumpah. Mereka punya bendera Palestina dan Indonesia hampir di setiap rumah. Sekurang-kurangnya rumah yang gue masukin. Bener ya Be ya, ini kata-kata Babe ya. Silahkan tanya semua orang yang sudah berangkat ke sana. Kenapa bendera Indonesia bisa ada di Palestina? Karena bisa mereka dipasang percaya, di Palestina. mereka percaya dengan Indonesia. Tahu nggak? Silahkan lihat di YouTube, di Facebook, di tempat gue masih ada itu yang gue rilis. Mereka mampu menyanyikan lagu Indonesia Raya sampai akhir. Sebegitu eratnya hubungan itu. Ya kalau kita tarik lagi kan sebenarnya yang mengakui Indonesia berdaulat merdeka pertama Palestina. Yes, Syekh Utsaimin pada waktu itu dan bukan cuma itu loh, saudara-saudara kaya ngumpulin duit memberikan kepada Bung Karno untuk kemerdekaan. Jadi itu nggak akan bisa lupa. Sekarang mereka butuh kemerdekaan. Artinya kalau Babe mengatakan seperti itu berarti mereka sampai saat ini masih berharap juga bahwa Indonesia melakukan sesuatu. Gini, pasti gini. Kan gue udah 30 kali ke sono nih ya. Kalau gue perhatiin ya, Malaysia datang, Turki datang. Oh, Turki. Urdun nggak mungkin datang gitu ya. Jordan nggak bisa ya. Malaysia datang, Brunei juga datang. Mereka biasa. Begitu orang Indonesia, dia seperti gelar karpet merah, dirangkul, dipeluk. Entah kenapa dia begitu. Cinta banget dengan Indonesia. Tapi itu menarik tadi Babe mengatakan berarti bendera Indonesia sudah berdiri di Palestina ya? Ada, jamin. Tanya dengan semua orang yang sudah ada. Tapi tanyanya sama orang yang gue nggak lihat ya, di luar nggak lihat gitu loh. 6 bulan di penjara bagi semua warga Yerusalem yang kedapatan pegang bendera Palestina. 6 bulan. CCTV ada di mana-mana. Jadi gak bakal mereka mau pegang bendera itu. Kecuali kalau lagi rame-rame semua demo nggak mungkin di penjara semua. Tapi kalau satu orang nggak mau. Itulah sebabnya mereka suka pakai logo semangka dan sebagainya. Nih, gue bilangin kepada pemirsa, lu nggak usah ikut-ikutan semangka. Semangka itu dilarang buat orang sono. Orang sono nggak boleh pegang bendera, diganti semangka. Lu masih boleh pegang bendera, kibarkan bendera, jangan ganti semangka. Tuh bendera orang lu ganti semangka. Lu ganti melon, ganti apa? Bagaimana sih ya? Ini dia ngomong ya. Dia ngomong gue yang diserang, lihat ini. Nggak, artinya kita kan boleh pegang bendera Palestina. Ya kibarkan, jangan ganti semangka. Yang ganti semangka itu orang sono yang Facebooknya dipantau, Instagramnya dipantau. Kalau dia macam-macam terus dengan bendera, itu bisa ditangkap, ditahan 6 bulan. Ada peraturannya. Oh di sana. Iya. Di sini kan bebas, boleh. Karena itu pasang dong bendera orang, jangan ganti sama semangka. Pasang lu bendera One Piece aja lu pasang lu.
Iya kan? Ya benar. Gitulah yang gue maksud. Tapi ada berita kemarin Pak Anies ngomong katanya apa susahnya bawa aja anak-anak Gaza ke Indonesia, baca nggak? Belum baca. Nggak ada kan? Ada, dia menyarankan. Pak Prabowo udah bawa kemarin. Udah 22 orang udah masuk ke kantor Menhan, Universitas Unhan. Universitas udah masuk. Bukan cuma teori, udah dibawa. Terus kalau dibawa orang sini gini nggak segampang itu, tak segampang itu. Masuk aja susah. Ya. Masuk aja keluar aja susah. Husein dia punya istri orang sono dan anaknya orang sono. Huseinnya boleh keluar, anaknya boleh keluar. Oke, saya ngobrol sama Babe tambah pusing lebih. Kan gue ngasih solusi, kenapa pusing, brother? Kayaknya gue makin diserang lagi karena. Nggak, gue mau kembali begini ya. Yang tadi mungkin orang banyak, masa iya sih Islam pertama gitu ya. Ini sorry banget, ini sangat sensitif tapi mesti gue bilang ya. Sejak zaman Nabi Adam, Allah menurunkan agama Islam. Masjidil Haram adalah saksinya. Masjidil Aqsa adalah saksinya. Artefak bisa mengurutkan itu tahun berapa. Gitu. Dan semua orang juga tahu bahwa pertama kali Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 di Konsil Nicea. Everybody know. Dan orang semua tahu pembentukan pertama kali Yahudi itu 930 BC, 930 sebelum Masehi, when King Solomon died, ketika Nabi Sulaiman wafat. Nah, Ka'bah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sudah ada 1978 sebelum Masehi. Berdasarkan catatan artefak itu, tutup dia Qur'annya, tutup hadisnya, tutup Injilnya, tutup Tauratnya. Ini sudah ada semua, gitu loh. Itu yang mesti dipahami. Nabi Musa masjidnya ada di Mesir. Nabi Isa masjidnya ada, Masjidul Mi'rajul Isa di Yerusalem, masjidnya Nabi Isa. Kan semua nabi meninggalkan masjid, masjidnya ada semua. Jadi yang saya mau maksud tadi, saya mau mengklarifikasi supaya Bang Didi juga nggak diserang, saya juga nggak diserang, bahwa confirm gitu loh. Yang ada tuh kitab Samawi, bukan agama Samawi. Kitab Samawi itu dari Tuhan semua. Gitu loh. Sedangkan setiap agama pasti punya sejarah yang mendirikan siapa, itu ada semua gitu loh. Paham. Nah, gitu yang saya mau garis bawahi. Sedangkan Islam katanya gini, Nabi Muhammad menyempurnakan atau Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Nggak bisa, kalimat itu nggak benar. Nabi Muhammad lah yang pertama membawa agama Islam. No. Nabi Isa juga bawa Islam, Nabi Musa juga bawa Islam, gitu. Nabi Ibrahim juga bawa Islam. Makanya gue berani bilang bahwa Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dibangun oleh orang yang sama, yaitu Ibrahim, tempat sholat. Yahudi belum ada, di 930 nanti sebelum Masehi. Kristen belum ada, itu tahun 325. Protestan belum ada, nanti setelah protes tahun 400 sekian gitu baru ada. Jadi kita ngomong ini mesti jelas gitu loh kapan mulai adanya gitu loh. Nah itu yang gue mau klarifikasi. Paham. Balik lagi tapi kalau tadi Babe mengatakan Indonesia punya dampak yang luar biasa, atau kita balik ke negara-negara Arab kenapa sekarang diam, balik ke kenapa Mesir nggak buka dan sebagainya. Tapi tadi Babe mengatakan bahwa yakin bahwa sebenarnya perdamaian bisa terjadi. Bagaimana caranya perdamaian bisa terjadi kalau Israelnya punya keinginan seperti itu dan menghalalkan segala cara? Gini, tadi Bang Didi udah nyebut soal pemboikotan, oke ya. Nggak bisa sepenuhnya karena banyak produk Amerika yang tidak bisa lagi kita lepas dan Amerika support Israel, oke, gitu. Tahu demo sekarang di Amerika apa itu apa? Ya, sorry boleh gue buka ya? Boleh. Seru banget demo terakhir ya. Gue ngikutin demo terus, bukan gue orang yang demen demo tapi emang demen gitu ya. Jadi gini, dia demo itu hey Biden, where you Biden lu di mana? How many children did you kill? Hey Biden, how many US did you send? Gitu-gitu dikata-katain terus. Ini dampak loh, Amerika bakal tergoncang loh dengan sumbangan-sumbangan dia. Yang kedua, sebagai peminat saham, gue juga lihat saham, mainin saham. Gue lihat nih saham-saham apa yang anjlok. Nah, ternyata pemboikotan itu sangat berarti. Mungkin kalau kita sebut di sini kagak enak ya. Tapi hampir semua yang nyata-nyata mensupport itu sahamnya anjlok semua 2 digit. Karena masyarakat tidak mensupport. Iya, dan itu kalau terjadi semua itu kan memiskinkan Israel kan. Dan sekarang dampaknya udah kelihatan kan. Netanyahu bilang stop dulu kan, karena kehabisan fulus kan. Bagaimana kalau boikot itu berlangsung 1 bulan? Dengan apa dia bayar minyak-minyak itu? Amerika juga kena dampaknya kan. Kalau kita boikot XX itu kan pasti di Amerika pusatnya Israel juga punya ownernya gitu kan. Berarti dua-duanya kena kan. Kalau kita boikot nggak terbang tuh pesawat Bang. Oke, tapi begitu misalnya benar yang Babe katakan lalu terjadi perdamaian. Ini kan sejarah sudah mengatakan terjadi perdamaian juga sementara. Nanti begitu lagi. Gini. Sementaranya itu ketika Islam memegang Palestinian government, Islam government memegang, ambil contoh 1187 damai sampai 800 tahun 1948. Oke. Sejarah juga mencatat ketika perjanjian Umar yang dipegang selesai itulah. Dan jangan lupa ada satu solusi dari Nabi yang belum kita ucapkan, belum kita bicarakan. Dan ini terjadi diabaikan oleh mayoritas umat Islam.
Orang-orang Islam tidak adil dalam memperlakukan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Mereka berbondong-bondong ke Masjidil Haram tanpa mereka berbondong-bondong ke Masjidil Aqsa. Ini yang membuat Israel berpikir umat Islam meninggalkan Masjidil Aqsa. Kalau ditinggalkan biar gua ambil. Jangan pernah lupakan Aqsa di dalam konflik manapun. Ini tujuan mereka. Bayangkan, 1500 tahun yang lalu Nabi sudah pesankan, masjid yang mesti kalian kunjungi dengan memaksakan diri, la tusadabiha illa ila salasal masjid, Masjidil Haram, Masjidil Haza Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dan sekarang mereka cuma Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dihias dengan lampu-lampu gemerlap dengan gedung-gedung pencakar langit dan mereka mengabaikan Masjidil Aqsa. Andai kata 1 juta orang yang umroh, 1 juta itu ke Masjidil Aqsa, selesai itu masalah. Israel bakal berpikir, belum waktunya gue ambil. Mau nyerang juga bingung kan? Belum waktunya gue ambil. Kalau gue nyerang gue dimusuhin sama seluruh dunia. Belum waktu. Karena ini sepi. That's it. Makanya kenapa bang, gue lebih 30 kali ke sono untuk membawa orang gitu loh. Udah hadirlah ke Masjidil Aqsa. Paham. Seluruh orang datang gitu loh. Nah, Menteri Agama yang akan datang harusnya keluarkan visa untuk umroh, diizinkan kalau sekalian ke Masjidil Aqsa. Itu akan terjadi. Oh iya, jadi 24 tuh ya. Beres brother, beres. Dan itu mereka mengabaikan pesan Nabi. Andai kata, kan Nabi sederhana, kunjungi, kan damai itu yang Nabi suruh. Kunjungi Masjidil Aqsa. Kunjungi, sebagaimana kalian mengunjungi Masjidil Haram. Sekarang umroh plus Turki, mau ngapain? Umroh plus Mesir, mau kemana? Mau lihat Fir'aun? Banyak di mari, ya. Maksudnya sifatnya, ya. Umroh, sekarang ada yang baru lah, ngetrennya. Umroh plus Korea, pusing nggak lo? Anjir, bohong lu. Artinya bohong. Umroh plus Korea. Gue pernah kejebak ikut umroh mendarat di Thailand, pernah. Gila, gue gak berani keluar hotel. Itu niat dan tujuan salah tempat Anda. Umroh plus Thailand. Gimana umroh plus Thailand mau ke Thailand? Ampun dah. Gue pernah kejebak, pernah. Swear, pernah. Di Thailand. Udah lupakan ya itu. Tapi intinya adalah semua orang harus umroh plus Aqsa. Selesai itu semua urusan. Tapi tadi menarik sih kalau umroh plus Korea tuh. Jadi orang-orang suka K-pop umroh juga. Ya, boleh. Itu Korea plus umroh ujungnya tobat gitu aja. Ya, siapa tahu. Itu juga menarik loh. Umroh plus Aqsa adalah kewajiban. Itu satu pesannya Nabi dan itu solusi. Solusinya tanpa setetes darah tumpah. Tapi kan tidak semudah itu juga kita memaksakan orang untuk pergi ke 2 tempat secara bersamaan. Bisa brother, bisa. Itu tuh orang yang umroh itu mereka plus Mesir kok, plus lebih mahal kok. Yang ada plus itu ya. Jangan plus yang lain kecuali kalau duitnya terbatas umroh doang silahkan. Gitu aja. Kalau plus tapi kenapa Al-Aqsa-nya bisa dilupakan, Be? Ya itu dia, karena mereka keberhasilan propaganda Israel. Oke. Kesono susah, berlapis-lapis, 7 lapis. Yang gue tahu 7 lapis wafer bro. Hah? Gue lebih 30 kali nggak pernah ketemu lapis-lapis itu. Nggak pernah tuh? Nggak pernah. Kita dapat tanda masuk, selesai. Masuk plus udah berapa ratus ribu orang gue bawa. Nggak ada lapis-lapis begitu loh. 7 lapis, 8 lapis. Come on, kenapa Anda menebarkan teror di Indonesia? Kenapa jadi orang jadi takut ke sana? Sebenarnya berpihak pada siapa? Berpihaklah pada Nabi. Nabi bilang gampang, kenapa lu bilang susah? Gue bukan marahin lo, sorry. Ya, bukan gue. Gue mulu. Tapi Be, kalau saya potong ya Be ya. Artinya benar nggak kalau saya mengatakan Israel sangat tergantung dengan Amerika, benar nggak? Jangan-jangan Amerika yang tergantung Israel. Jangan-jangan mereka saling bergantung. Kan 90% bangkir di sana kan orang Yahudi kan? Rothschild kan kita tahu siapa. Aduh, jangan ke sana dong. Ya maksudnya kita tahu lah begitulah. Iya. Gitu. Artinya kita tahu. Dan satu-satunya presiden Amerika yang berani melawan Israel ditembak tuh. Iya. Coba kita teris sejarah. Apa yang diucapkan Kennedy sebelum ditembak? Stop bergantung dengan Israel kan? Stop bantu mereka kan? Apa yang terjadi setelah Hillary Clinton ngomong? Habis karirnya kan? Apa yang ngomong Hillary Clinton? We create ISIS. We create Al-Qaeda. We create them. We donate them. We train them. Besokannya habis karirnya. Dia ngomong di Kongres loh. Resmi loh. Hillary. Ngaku terus terang. ISIS dibikin sama Amerika. Al-Qaeda dibikin sama Amerika. Gitu loh. Berani dia ngomong Palestina, Hamas, Fatah? Nggak berani. Jangan prasangka buruk sama teman sendiri. Sekarang kita mesti bersatu, berpadu, lawan dengan cara kita, gitu loh. Bu Retno Marsudi. Keren ya. We love you Bu Retno, mana ya? Bu Retno we love you. Lu gini geser-geser kayak minta duit teman. Enggak, segini aja. Segini aja. Bu Retno, saya terbang 21 jam ke sini untuk memperingatkan Anda. Di tanganmu lah orang dituding itu. Immanuel Guterres dituding-tuding begitu sama perempuan kecil, keren banget. Keren memang. Mantap banget. Tapi Bu Retno emang di dulu emang gokil sih. Dan itu mencengangkan. Dan lebih mencengangkan, dia berkata apaan? Dan belum pernah ada loh ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Cereng. This is identity. Ya, betul. Mungkin kalau assalamualaikum merembet kepada yang lain, salam sejahtera dan sebagainya, peace on you, dia gunakan sesuatu yang sangat universal dengan nama Tuhan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Keren. Mantap ya. Keren. Mantap. Bener. Aduh, tapi ini konfliknya memang luar biasa, Be ya. Bahkan gimana, bener nggak Be kalau saya bilang tuh Israel itu benteng pertahanan terakhir US di Timur Tengah? Tidak. Kapal induk dan pangkalan-pangkalan militer sudah ada di hampir setiap titik kan, termasuk di dekat Saudi Arabia kan. Mau masuk lagi ke situ? Jangan deh, ntar gue nggak boleh umroh lagi. Iya. Ini jelek-jelekin gue ketemu sama ke TMBR. Nggak boleh umroh loh, repot juga gue. Tadi aja udah ribet tuh tengah-tengah tuh. Begitulah. Kita mau kasih saran ya, sekarang lagi sarannya. Janganlah banyak bicara kalau tidak paham situasi. Hamas, Fatah itu biasa-biasa aja kok. Seperti PAN, Golkar, Gerindra, PKS, biasa-biasa aja gitu. Nggak pernah, kecuali pernah ribut sekali pada waktu itu, dan itu kan karena tingkah laku Israel juga ya. Biasa-biasa aja. Mereka sholat dengan imam yang sama, sholat nggak ada masalah. Ini pendukung Hamas, ini pendukung Fatah. Ini yang nggak pendukung gue tanya, support apa? Dibilang gue support Rasulullah aja. Itu nggak ada masalah mereka bertiga. Sholat rame-rame. Kenapa di sini terlalu dipersoalkan? Sehingga membuat orang, oh dasar Palestinanya yang nggak bersatu. Come on, kenapa Anda ciptakan suasana kayak gitu? Gitu. Mereka bersatu kok. Sebagaimana bersatunya Muhammadiyah, NU, Persis, biasa aja gitu loh. Jangan dibilang ini sebuah ribut, ini saling mengkafirkan, saling boleh membunuh. Dapat dari mana? Gitu loh. Kita kan udah 30 kali lebih ke sono, 17 tahun di sono bolak-balik. Dan di sana agama Kristen, Muslim dan sebagainya damai hidup. Waduh, apalagi kalau kita di Old City, Old Market, tempat gue nganterin emak-emak belanja. Ini toko Islam, sebelahnya toko Kristen, sebelahnya toko Islam lagi, sebelahnya toko Yahudi. Nggak ada masalah. Gak ada masalah. Kalau mau belanja di mana? Kalau Babe ngomong begitu, berarti sama aja kayak di Amerika juga, masyarakatnya sebenarnya nggak setuju. Kalau di Gaza juga masyarakatnya sebenarnya tidak ada masalah. Tapi ini permainan politik pemerintahnya. Yes bang, gue belum pernah lihat satu rombongan rame-rame berdemo hidup Israel, belum. Paling segelintir orang. Presiden Amerika menyatakan we stand with Israel. Abis di demo, abis mau di-impeach. Menurut Babe di Israel sendiri, apakah semua orang yang ada di Israel setuju dengan ini? Atau banyak yang tidak? Banyak yang tidak. Kan Netanyahu sudah masuk, kalau kita bilang KPK. 1 minggu sebelum terjadi tanggal 7 dia dimasuk di KPK. Dia tersangka. Ini kesempatan buat dia ngambil simpati. Ternyata jadi bumerang. Kemarin rumahnya ditimpukin oleh sekelompok massa. Tiba-tiba pasukan berkuda serang mereka. Luput dari media. Habis rumahnya ditimpukin. Suruh mundur. Oleh orang Israel? Oleh Israel. Anda tahu sebutannya sekarang? Netanyahu. Berarti orang Israel pun tidak setuju dengan hal ini? Kita ini berantakan, hancur gara-gara dia. Itu kata banyak sekali supporter begitu. Ya, dan saya luruskan dulu ya. Dan ini bukan perang militer versus militer ini ya. Ini udah bombardir ya. Pesawat, bom, anak apa semua. Dan udah nyata, menteri dari mana menteri ngomong begitu kalau bukan ada ngomongan di sidang kabinet. Sebenarnya perang kan harusnya perang yang benar. Kalau mau perang benar militer versus militer. Iya dong, gitu ya. Satu, hentikan narasi itu. 2, hentikan juga narasi yang membuat kita semakin lemah dalam memberikan dukungan dengan mencurigai. Nggak usah dibicarakan kalau udah 1-2, kan ada ribuan. Tapi kita juga harus memberitahu kemana yang benar, Be. Ya, oke. Kan gue udah contohin bahwa gue bikin satu kardus isinya mainan semua, dikasih satu rumah. Kan dia kan girang, bagi anak-anak kan pestol-pestolan kan girang banget gitu kan. Bagi dokter-dokteran kan girang banget. Tuh gue beli berkarung-karung gitu. Tuh bisa gitu loh. Artinya gue tuh bisa begitu. Dan gue berangkat ke sana tiap bulan. Ada sebulan 2 kali. Lo mau titip boleh, silahkan gitu loh. 5 rupiah pun gak bakal. Bahkan duit gue selalu nabung buat sono gitu. Nabung buat sono gitu, buat anak-anak sono. Gue udah ngebangun. Gak asik lah. Pokoknya anak-anak di sana tuh perlu kita gitu loh. Tukerin duit lo dengan dolar, kasih mereka. Karena duit yang berlaku di sana itu dolar. $1 aja dicium tangan kita karena buat dia jajan gitu loh. Terus kita tuh bermewah-mewah gitu loh. Pernah satu pesawat ajakin gua umroh gitu. Babe, temenin kita umroh yuk. Oh boleh pak, silakan. Satu pesawat nih Babe. Oke yuk silakan, gak apa-apa. Oh iya pak, umroh doang? Iya, oh jangan pak. Kalau bapak ajak saya plus akso. Babe, ini satu pesawat loh. Ada bonusnya tuh buat Babe 100 juta. Makin saya gak mau pak.
Bukan duit Pak yang saya cari dari ginian Pak. Tugas saya itulah mengajak orang sebanyak-banyak ke Masjidil Aqsa. Karena saya pengen diaku oleh Nabi sebagai murabitun. Sebagai orang akhir zaman yang turut mempertahankan Al-Aqsa. Ada yang bisa mempertahankan dengan kunjungan, saya. Ada yang bisa mempertahankan dengan sumbangan. Bapak berapa banyak sih kan? Dan gue tahu juga, lu juga rutin nyumbang ke Bang Onim dan Muhammad Hussein. Gue tahu, wah bininya Bang Deddy nih. Gue tahu. Itu yang bisa kita lakukan gitu loh, menyumbang gitu. Nah orang-orang yang tidak punya rasa sense untuk itu tuh kemana rasa kemanusiaannya gitu loh. Kadang yang kita kasih itu mereka bilang we do not need your money, we need your come here. Makanya tanya deh orang-orang yang berkunjung ke sono, Indonesia, Haikal, Indonesia, Haikal, selalu dibilang gitu. Indonesia, Babe Haikal, Babe selalu dibilang gitu. Karena gue udah rutin dan bawa orang Indonesia, Babe Haikal selalu banyak banget yang dibilang gitu. Datang deh ke toko-toko souvenir. Paling apal tuh mereka. Gue borong souvenir mereka tuh. Dari mulai gantungan kunci apa semua. Bagaimana? Gue beli 2 koper, 3 koper di sini souvenir yang murah-murah itu. Sampai sini gue bagi-bagi orang. Lo ambil taruh duit. Buat apa? Buat beli lagi di sono gitu loh. Itu yang bisa kita lakukan. Sisa duitnya beliin makanan buat mereka, beliin snack buat mereka. Mereka bisa bertahan 1 bulan dengan snack-snack yang kita kirimkan. Gitu loh. Ketiga. Itu aja juga udah sangat luar biasa. Dan kita harus sejalan dengan pemerintah, support pemerintah. Jangan sampai terjadi yang sekarang dikhawatirkan. Kok perang di sono, di sini malah menimbulkan katanya sel-sel terorisme. Kan nggak benar juga begitu dong. Kenapa lu benci negara lo? Gitu loh. Right or wrong, this our country. Gitu loh. Gue mesti cinta tanah air sebagian dari iman. Gitu loh. Mesti kita kenapa justru lu benci dengan TNI, polisi, apa semua. Andai kata kalimat itu betul gitu ya. Nggak benar juga dong. Itu aja sih. Oke Be, kita doakan yang terbaik ya Be ya. Insyaallah. Jadi kalau berangkat haji jangan lupa Anda ke Al-Aqsa, bukan umroh, ke Korea. Umroh ya, ke Al-Aqsa. Umroh ke Al-Aqsa kalian ya. Jangan ke Thailand, jangan ke Korea. agak aneh sih. Solusi dari Nabi itu paling tepat. Kunjungilah Masjidil Aqsa. Ya. Dampaknya apaan? Orang-orang sana bakal jadi kaya. Karena kita belanja, karena ekonominya turisme jalan, hotel bangun, bagus, souvenir maju, semua maju, dan mereka bisa sekolah. Gitu, mereka bisa mencerdaskan mereka. Gitu. Be, terima kasih banyak buat pencerahan ya. Baik, kita doakan Babe sehat terus. Amin, juga. Jadi bisa nanti datang lagi. Berarti bahkan ke sana lagi, Be? Terakhir 31 Oktober, tapi di reject gitu ya. Dan udah apply lagi 45 hari dari sekarang. 45 hari dari sekarang. 45 hari dari kemarin, dari berapa hari lalu. Kita doakan mudah-mudahan 45 hari dari sekarang keadaannya sudah aman dan saya bisa bawa lagi teman-teman yang mau berangkat ke sana. Dan saya bisa antarin lagi ya. Bawa berita lagi. Babe Haikal. Oke Be, thank you Be. Terima kasih buat pandangannya apa yang terjadi, dan juga intinya adalah kalau kita mau nyumbang ada nanti mungkin kita bisa bantu juga tuh, kita bantuin tulis juga tuh kalau nyumbang kemana aja kan. Jadi tepat sasaran. Jadi tepat sasaran. Oke, thank you Be. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seperti yang kita saksikan bersama-sama bahwa Babe Haikal ini sangat mencintai orang-orang Palestina. Ya, memang secara kemanusiaan siapa yang tidak cinta sesama manusia. Kita juga sangat kasihan dengan kondisi yang masih berlangsung, di mana terjadi peperangan di antara orang-orang yang tidak bersalah. Tetapi itulah kenyataan yang terus terjadi di Palestina dan juga Israel. Tugas kita hanyalah bisa mendoakan. Namun